saya tanya tentang anak muda yang sulit menerima nasihat dari orang tua. Tadi kan sudah ada pengalamannya nih, pengalaman dari Adiknya Adik Mbak Eva tadi, saya, ya, Ustadz, itu ngeyel banget. Itu gimana ya caranya Ustadz ya? Maksudnya biar ngedenger lah gitu nasihat orang tua atau kakaknya gitu. Biar Tapi kalau kakaknya enggak ya? kalau kakaknya cuma sedikit sih. Kalau intensitasnya Iya. kira-kira berapa persentasenya tuh? Adiknya berapa, kakaknya berapa itu? Ya sekitar ya beda Beda. Udah satu aja, 50% lah. 11, 12. Banyak banget. Bedanya satu. 11 itu mah sama. Bodoh aja. Bodoh aja gitu ya. Iya. Itu Ustadz gimana Iya, tuh? Mungkin sebenarnya kita juga harus berpikir nih. Kita kan juga sebagai orang tua juga nih. Yang harus kita pikirkan adalah adiknya Mbak Eva yang tadi diceritakan ngeyel, dan Mbak Eva sendiri juga tadi nggak taunya ngeyel juga dengan suami, kadang-kadang Dengan ada suami, ego, ya. ada ini kan sebenarnya itu proses dari ngeyel. Sebenarnya proses ngeyel, susah dinasehatin, susah diberi masukan, itu sebenarnya genetik dari salah satu atau kedua orang tuanya. Tetap itu Jadi, ada. Ada pengaruh turunan? Ada turunan. Bukan tanjakan? Oh, enggak. Bukan. Oh iya, turunannya nanti nanjak juga. Karena bisa aja umpamanya begini, ini bisa aja ya. Turunan itu genetiknya, tanjakan sifatnya melebihi daripada orang tuanya nanti bisa. Iya, karena sebenarnya sama. Jadi kalau umpamanya, saya tidak tahu persis ya. Kita tanyain sama Mbak Eva. Mbak Eva, kalau memang adiknya ngeyel, ini di antara kedua orang tua atau dua-duanya ini pasti kalau saya jawabannya pasti ada yang ngeyel. Betul apa enggak saya nggak tahu. Betul apa enggak? kalau iya sih kalau menurut Evan, aduh, ntar mama saya nggak nonton lagi. Ya, Mudah-mudahan nggak nonton. Ya mudah-mudahan nggak nonton ya kan. Mudah-mudahan tapi nonton, cuma pas lagi ngomong begini lagi. Iya, lagi keluar iya. dulu Pas gitu lagi ya. keluar. Namanya juga Kalau bisa ngeyelan. mendingan daripada kita khawatir, mendingan mama kalau bisa keluar dulu sebentar. Iya sih. Ibunya disuruh gitu. Iya Sama sih. yang nggak lihat. Itu kalau Ayah menurut- atau ibu biasanya? kayaknya sih lebih dominan ibu ya. Ibu, Kalau ya. kalau ayah itu lebih apa ya, mungkin ya lebih nasihatin istri Bijak, gitu, terus ya. lebih bijak, terus lebih ngarahin anak-anaknya ke agama kayak gitu. Kalau ibu ini agak-agak ngeyel Kalau sedikit. dikasih tahu itu jawab Iya, aja. mungkin iya agak sering jawab gitu, terus ngelawan kali Kalau ya. Eva lebih cenderung mana? Ke ayah apa ke bunda? Oh, kalau saya ayah pasti. Ngeles. Ngeles ya kayak bajai. Nggak apa-apa. Iya, ini yang namanya Ustadz udah apa tahu itu? deh kayaknya. Iya benar. Jadi intinya adalah Allah itu akan memberikan ujian kepada orang tua, salah satunya melalui anaknya. Oh gitu. Nah, ujian yang harus diketahui sama orang tua ini anak ini. Jadi momennya ibu itu kan juga paling si adiknya Mbak Eva itu sama ibunya sering bertengkar nih biasanya. Iya, nggak akur Oh, Ustadz. nggak Betul. akur. Pasti. Ibunya sama Iya. Anaknya Anak yang yang itu cowok karena itu. sifatnya sama. Iya Ustadz, Nah, betul Ustadz. kalau sudah begini sebenarnya Allah itu menunjukkan kepada orang tua itu, inilah anakmu itu sebenarnya sama kamu. Berarti sebetulnya efek dari ibunya yang Bukan ngeyel. efek sebenarnya. Apa Inilah apa ciri karma, ujian. Ustadz? Bukan karma. Bukan karma juga Ini ya? ciri Allah menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu memperhatikan mamahmu. Cuma cara memperhatikan itu tidak Lewat. seperti orang melihat, tidak seperti orang hanya memberikan uang. Enggak, memperhatikan itu kalau kamu seorang muslimah, berarti kan momennya mama juga sholat, mama tertib lah momennya ya. Ini ditunjukkan melalui ini ada sifatmu yang harus kamu perbaiki. Oh. Ngomongnya Allah itu maunya seperti itu. Pesan, ya? Pesan. Cuma mamah kamu belum ngerti kalau adik kamu yang ngeyel itu pesan untuk mamahmu. Oh, boleh nanya boleh nanya. Boleh dari tadi. boleh. dari Nah, tadi. dia nanya mulu. Iya Kalau sih. nggak boleh, saya nggak kasih. Agak melenceng sedikit sih Ustadz. Enggak, maksudnya agak-agak Keluar dari tema tema, ya. gitu. Mama saya itu kayak punya sakit kayak mungkin agak gondok kecil gitu Ustadz. Itu penyebabnya bisa nggak Yud? Dari Oh, bisa, mungkin insya Allah itu ketemu. Iya, iya. Jadi begini nih, kalau orang punya penyakit gondok maksudnya kan, Iya, heeh. itu tipikal orangnya biasanya hobinya itu sebenarnya ngomong sebenarnya. Iya, suka ngoceh sih, suka ngomel. kan Iya. sebenarnya hobinya ngomong, cuma gondoknya itu muncul karena maaf nih. Iya. Karena ayah ini kan suka nasehatin. Pada waktu Diem. ayah memberikan nasihat, mamahnya diem, tapi jengkel. Jadi adanya di sini nih. Oh, Gondok kayak itu nahan gitu ya. Tunggu sebentar, mamanya suruh balik dulu ke sini. Tadi kan lagi Maaf ya, keluar. Ma. Biar ngedenger dulu. Kalau mamanya di luar nggak ngelihat. Kan biar Mama, balik sembuh. lagi mama. Kan biar sembuh, ke ya depan. kan? Nah, jadi gimana tadi Ustaz, jawabannya? Ini mamahnya Mbak Eva apa mamahnya Mas Hafiz? Oh. No comment Ustadz. Mamanya kan Mbak Eva. Oh, Mbak Eva ya. Jadi Iya. itu tadi ya mengenai Iya, Mbak jadi memang orang yang punya penyakit gondok itu sebenarnya dia relatif doyan ngomong, ngoceh istilahnya. Ngomong yang sebenarnya relatif kurang manfaat
ceritanya. Nah, di sini munculnya gondok itu karena ayahnya Mbak Eva itu pada waktu itu sering memberikan nasihat, sebenarnya mamahnya itu protes, tapi disimpan dulu. Nah, disimpannya ini oleh Allah Ta'ala ditampakkan juga. Nah, itulah kalau kamu diberi masukan, tapi sebenarnya kamu mau ngomong, kamu tahan. Padahal mau ngomongnya ini menolak. Ditahan dulu. Tapi memang akhirnya keluarlah yang kita katakan itu tidak mau memberikan, tidak mau menerima nasihat. Nah, gondok itu diawali dari situ. Nah, kalau ingin gondoknya sembuh, coba mama disuruh kalau papa memberikan nasihat, terima. Ini kan sama. Jadi ayatnya apa loh? Tadi saya cerita kalau ada seseorang memberikan nasihat, apalagi khususnya berhubungan dengan Al-Quran, dengarkan, perhatikan agar mendapatkan rahmat. Nah, ini yang baik kalau mau mendengarkan dan perhatikan. Kalau ada seorang memberikan nasihat, khususnya berhubungan dengan Quran, dia tahu tidak mendengarkan, Allah tidak akan memberikan rahmat. Bisa dibalik langsung, Allah akan memberikan musibah. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini memberikan rahmat. Kita harus melihat dulu. Analogi dari rahmat ini apa? Kebalikannya. Oh, pasti kalau orang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, pasti nanti ada musibah yang dia terima. Baik. Seperti kasus mamahnya Mbak Eva tadi. Ini nggak apa-apa dong, ini kan bukan buka aib ya, Ustaz, Bukan, ya. ini ilmu. kan kita belajar. Ini Ya, ilmu baik. ya. Nah, tapi ada itu sebagai orang tua yang ngeyel gitu ya, yang mungkin merasa bahwasanya karena saya kan orang tua, Iya. orang tua pasti selalu merasa benar. Buat orang-orang tua yang seperti itu ada nggak penyakit-penyakit kronis yang bisa Ada. apa tuh? Tetap, apalagi nanti kalau mamanya tipikalnya itu seorang wanita, ini wanita nih ya, kemudian dia selalu ngeyel sama suami. Loh, ini penyakit kronisnya salah satunya yang paling ringan gondok, karena gondok itu apalagi kecil itu insya Allah tidak akan menuju ke arah kematian, insya Allah ya. Tetapi yang paling kuat kalau nasihat itu ditolak mentah-mentah betul terus menerus, kemudian muncul emosi kalau diberi nasihat, malah marahnya yang keluar, itu nanti yang paling ringan itu dia kena liver, penyakit liver. Liver dulu ya. Nanti kalau itu emosinya lebih meningkat, dia akan kena sirosis, kanker hati. Jadi di sini ada tahapannya. Jadi intinya adalah Allah memberikan nasihat di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Semuanya ada di Al-Quran ya, Ustaz? Semuanya sebenarnya sudah ada, Obatnya. cuma memang kita karena tidak tahu ya, jadi nggak ngerti aja. Mengerikan ya. Jadi Memang jadi ada intensitasnya mempengaruhi juga. iya, kan, intensitas artinya. kemarahan itu memengaruhi penyakitnya yang lebih berat. Padahal awalnya kalau intensitas ringan ya cuma hati saja ya. Iya, liver aja. Ya, itu Liver juga nanti- sudah itu sudah berat. Nggak ada ringan juga. Itu berat bagi kantong maksudnya. Nah, maksudnya? Kalau ke rumah sakit, kecuali kalau mau Berobat. ke bengkel akhlak Bengkel lah, akhlak. mau dengerin, Wah. cari doanya gimana. Pelan-pelan. Loh, ini kan meringankan kantong. Iya, betul. Gitu. Itu Jadi setuju, Ustaz, kalau Yang ringan-ringan ibu-ibu kantong kan setuju kayak Iya, gitu iya. ya. Ini luar biasa nih Kak Eva nih, semangat. Ya pastinya kita juga harus hati-hati dengan hati dan harus juga pintar menjaga hati. Insya Allah. Insya Allah kita sesaat lagi akan kembali. Setelah